Bijak mengelola perbedaan dalam kerukunan dan menepis segala bentuk permusuhan. Perselisihan adalah kemungkinan, hidup dalam kerukunan adalah sebuah keharusan. Inilah topik dan wacana saya kali ini, kerukunan di tengah kepastian sebuah perbedaan. Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Yang saya hormati Dewan Juri serta umat sedharma yang sama berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat sama-sama berada di tempat ini tanpa kurang satu apapun. Umat sedharma yang sama berbahagia. Pada umumnya, manusia adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari sebuah interaksi atau hubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang pada dasarnya tidak mampu untuk hidup sendirian, terutama dalam beberapa hal terkait kehidupannya seperti makan, pendidikan, kesehatan, transportasi, olahraga, dan masih banyak hal-hal lainnya. Namun, dalam sebuah kehidupan, perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Umat sedharma yang sama berbahagia. Kita tahu bersama bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Indonesia dihuni oleh masyarakat yang juga sangat beragam. Sehingga dalam banyak hal ada banyak sekali perbedaan-perbedaan. Misalnya perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan identitas kedaerahan. Dengan adanya keanekaragaman itu dapat memicu terjadinya banyak konflik di tengah keanekaragaman, di tengah kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, menciptakan kerukunan hidup di tengah perbedaan ini perlu satu konsep hidup bernegara yang mengikat anggota kelompok sosial untuk menghindari sebuah perselisihan. Para founding father Republik Indonesia mengatakan bahwa Indonesia bukanlah negara agama, bukan negara suku, dan bukan pula negara atas kelompok masyarakat tertentu. Namun, Indonesia adalah negara yang sekuler, sehingga negara berhak untuk menampung segala bentuk aspirasi dari masyarakatnya. Seperti yang pernah disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia saat menerima audiensi Parisade Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Kamis 28 Oktober 2021, beliau menyampaikan bahwa kita sama-sama terus menjaga dan mengawal kerukunan karena bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk. Karena ini, mengawal kerukunan menjadi suatu keniscayaan bagi kita bersama. Sehingga dapat kita pahami bahwa kerukunan adalah sebuah tanggung jawab bersama dari elemen masyarakat, apapun dan dimanapun memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga sebuah kerukunan. Umat sedharma yang sama berbahagia dalam kaitannya dengan mewujudkan kerukunan dalam masyarakat. Pemerintah telah mencanangkan Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia yang terdiri dari kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan umat beragama di Indonesia juga dijamin dalam konstitusi, yakni Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Hal demikian juga dijelaskan dalam Atharwa Veda yang mengamanatkan Yena Devani Vianti
Nosya fits pitsa temita tatkranam rahma fu gresham jinana puru nebia. Wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah kamu seperti menyatunya para dewata. Aku telah menganugerahkan hal yang sama kepadamu, oleh karena itu ciptakanlah persatuan di antara kamu. Umat sedharma yang sama berbahagia. Di beberapa daerah di Indonesia, kerap kali masih terjadi pelanggaran terhadap wujudnya, terhadap terciptanya sebuah kerukunan di antara umat beragama. Salah satu yang pernah terjadi adalah di daerah Jakarta Timur, yakni dugaan perundungan yang dirasakan oleh siswa beda etnis dan beda agama. Menurut informasi yang beredar di masyarakat bahwa korban kerap kali mendapat kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikis dari lingkungan sekitarnya, terutama dari rekan-rekan di sekolahnya. Dan yang lebih parahnya lagi, oknum guru di sekolah tersebut juga diduga melakukan sebuah tindakan pembiaran terhadap peristiwa tersebut. Contoh pelanggaran HAM lainnya adalah pelarangan pembangunan tempat ibadah. Salah satunya kasus yang menjadi sorotan adalah kasus penolakan pendirian gereja di tanah milik Huria Kristen Protestan HKBP di Cilegon, Banten. Peristiwa ini mulai ramai diperbincangkan sejak awal September kemarin. Bahkan ada beberapa pihak yang menilai bahwa penolakan itu sebagai bentuk kebangkitan sentimen keagamaan yang terus meluas. Penilaian demikian muncul karena penolakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga dilakukan oleh pejabat di daerah setempat. Mengapa demikian? Umat sedharma yang sama berbahagia. Ada beberapa hal yang ternyata dianggap sebagai alasan penolakan tersebut. Pertama, gereja dianggap sebagai salah satu sarana gerakan kristenisasi yang sistematis. Kedua, gereja dipandang sebagai simbol yang menghadirkan trauma sejarah terkait pengalaman pahit ketika masa kolonial. Dan yang ketiga adalah gereja dinilai sebagai ancaman terhadap hegemoni Islam. Peristiwa ini bukan hanya terjadi di Cilegon, namun juga terjadi di beberapa daerah yang dinilai memiliki nilai toleransi yang rendah. Dan fakta bahwa riset yang dipublish oleh Institut Kota Cilegon berada pada peringkat ketiga dari bawah pada tahun 2021. Umat sedharma yang sama berbahagia. Bila melihat kasus-kasus di atas, rasanya sangat miris bahwa pelanggaran terhadap terciptanya sebuah kerukunan dapat terjadi di berbagai kalangan dan di mana saja. Namun coba sama-sama kita lihat bagaimana kerukunan di tempat lain di Indonesia. Di Palangkaraya misalnya, kerukunan umat beragama tercermin dari berdirinya tempat ibadah yang dibangun di satu tembok yang sama, yakni Masjid Al-Azhar dan Gereja Nazaret yang dibangun bersama pada tahun 1986 sebagai sebuah simbol toleransi keagamaan antar umat beragama. Salah satu pulau yang juga sangat terkenal dengan toleransinya adalah Pulau Bali. Pulau yang dihuni oleh sebagian masyarakat yang beragama Hindu. Bali memiliki beberapa nilai kearifan lokal yang menjadi panutan untuk masyarakatnya dalam menjaga dan merawat adat istiadat dan keberagaman. Masyarakat Bali merealisasikan beberapa budaya lokal yang masih relevan dalam praktek kehidupan sosial sehari-hari. Salah satunya yang berkembang di Bali adalah Trihita Karana dan Menyame Braille. Umat sedharma yang sama berbahagia. Masyarakat Bali mengenal istilah Trihita Karana yang artinya
3 jalan untuk mencapai sebuah kebahagiaan. 3 jalan itu adalah: pertama, parahyangan, yakni hubungan yang baik antara manusia dengan ide Sang Yang Widi Wasa. Yang kedua adalah pawongan, yakni hubungan yang baik antara sesama manusia dengan manusia-manusia yang lainnya. Dan yang ketiga adalah palemahan, hubungan yang baik antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Di Bali, kita dapat dengan mudah menemukan tempat ibadah yang berbeda dibangun secara berdampingan. Dan itu bukanlah sesuatu yang baru lagi bagi masyarakat Bali. Bukan hanya tempat ibadah, di Bali kita dapat dengan mudah menemukan masyarakat Muslim yang ikut berjualan canang untuk keperluan sembahyang masyarakat Bali atau masyarakat umat Hindu. Dan hal tersebut adalah sesuatu yang biasa bagi masyarakat Bali. Dalam aktivitas kemasyarakatan, tak jarang sering kita jumpai sesama masyarakat umat beragama saling membantu dalam menyukseskan kegiatan keagamaan masing-masing. Dan hal demikian sudah diajarkan sejak mereka usia kanak-kanak. Umat sedharma yang sama berbahagia. Dari banyaknya fenomena di masyarakat saat ini, sangat penting rasanya kita sama-sama menyimpulkan siapa yang berhak bertanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan yang rukun di tengah masyarakat. Lantas, siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga kerukunan ini? Untuk menjaga kerukunan kehidupan yang damai dan terbebas dari konflik perbedaan, diperlukan sikap saling menghargai dan saling menghormati antar sesama manusia, atau sikap toleransi. Untuk mewujudkan sikap yang seperti itu, perlu dilakukan sejak dini, sejak usia kanak-kanak. Sehingga kelak dewasa nanti, sikap toleransi untuk menjaga kerukunan hidup akan berjalan dengan sendirinya. Karena terwujudnya hal-hal yang besar harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Terima kasih kepada para audiens yang sudah menyimak sampai akhir. Harapan dari apa yang saya dapat sampaikan semoga bisa menjadi manfaat untuk kedepannya. Cukup sekian Dharma Wacana saya kali ini, maka saya akan tutup dengan sebuah pantun. Pagi-pagi makan pepaya, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian Dharma Wacana dari saya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Om Santi Santi Santi. Om.